Purnawirawan minta Gibran dimakzulkan. Drama politik gaya telenovela di Indonesia. Rakyat Indonesia, ya, sahabat-sahabatku apa kabarnya? Saudara-saudara Sirait Media apa kabarnya? Ya, baru juga duduk di kursi Wapres, udah ada yang minta Gibran turun. Belum sempat ngetik laporan kerja, udah ditanya, kapan Anda dimakzulkan? Wadidaw. Pertemuan antara Anies dan para purnawirawan TNI Polri tersebut digelar di Pendopo Anies Baswedan Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Terdapat 10 purnawirawan TNI Polri yang hadir, diantaranya ada mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso, serta mantan Menteri Agama dan Wakil Panglima TNI Fahrul Razi. Menurut Anies, dukungan dari para purnawirawan TNI ini sudah berlangsung sejak lama, dan kini dukungan itu sudah mulai berlangkah ke hal yang lebih praktis. Latar belakang pribadinya kan tahu, semua capres itu kan kita harus tahu track record-nya, apa yang pernah dikerjakan, dia ada sukses story tidak waktu menjabat, sehingga kita yakin karena dia mau ngurus sesuatu yang tidak mudah Indonesia ini, gitu. Kita harus yakin bahwa dia memang mumpuni, dia sanggup, gitu. Dan amat yakin dia sanggup, Anies ini. Agendanya memang kita ingin agar Indonesia lebih adil, keluarga-keluarga merasakan kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan yang lebih murah, kesehatan yang lebih simple sehingga bisa melindungi semua. Oke teman-teman, ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sirait Media, tempat berita dibedah dengan gaya santai, ya, lucu dan bikin ketawa dulu baru mikir gitu ya. Ya, jangan lupa like ya, subscribe dan aktifkan loncengnya lah, ya kan teman-teman ya, biar kamu nggak ketinggalan kalau dunia politik kita berubah jadi sinetron Korea, ya kan, ya asik. Oke geng, kita gas ya. Baru-baru ini ya, udara politik di Senayan makin panas. Tapi bukan karena AC rusak ya. Bukan karena AC rusak, melainkan karena ada surat misterius dari para purnawirawan TNI yang langsung ditunjukkan ke MPR. Ya. Dan isinya minta Gibran dimakzulkan. White Gibran. Ya, Gibran Raka Buming Raka, anak sulung Pak Jokowi yang belum juga lama duduk di kursi Wapres ya. Udah disuruh turun. Hah? Ini politik atau mainan ular tangga? Baru maju, langsung kembali ke awal. Ya. Siapa yang minta Gibran dimakzulkan? Ya, itu tercantum di surat ini teman-teman ya. Dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI dan yang tanda tangan bukan kaleng-kaleng.
Bukan kaleng-kaleng bosku. Oh gitu bang. Jadi apa gitu ya? Kok bukan kaleng-kaleng gitu ya? Ya, surat ini ya ditandatangani oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Raji, terus Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Hasna, ya kan? Terus Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno ya, Sudarto ya, dan Laksamana TNI Slamet Subijanto kalau nggak salah ya. 4 purnawirawan ini, jenderal ini kompak ngirim surat ke MPR. Mereka bilang ya, Gibran jadi wapres gara-gara keputusan Mahkamah Konstitusi. Diputuskan oleh pamannya sendiri. Ya, siapakah itu pamannya sendiri? Yaitu Anwar Usman. Lah ini mah kayak mainan monopoli bareng om lo sendiri gitu ya. Tapi omnya juga yang jadi wasit gitu ya. Mau dimakjulkan, emang bisa Bang Leo? Nah, teman-teman, ini harus kita kaji gitu ya. Kita agak bedah sedikit ya. Nah, pertanyaannya, emang bisa wapres dimakjulkan? Ya. Itu menurut Undang-Undang 1945 pasal 7B ayat 3 ya. Proses pemakjulan itu enggak segampang nulis status galau teman-teman ya. Enggak segampang itu kau hancurkan hatiku. Lagu apa sih ini? Ya, enggak segampang itu teman-teman ya. DPR harus ngumpulin 2/3 lah suara dari total anggota yang hadir. Ya. Itu, dan itu jumlahnya sekitar kalau nggak salah kemarin diumumin berapa ya? 258 orang DPR gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke gitu. Coba aja bayangin, nyari 258 orang kompak ngangkat tangan ya. Itu kayak ngajak keluarga besar makan di satu restoran dan semuanya sepakat pilih menu yang sama. Itu susah, itu susah. Itu susah. Susah, apalagi DPR kita. Ya. Pasti ada yang absen deh. Ya. Ya, terus ada lagi kata ahli hukum ya mengatakan bahwa menurut ahli hukum tata negara dari UIN ya, kalau nggak salah Sunan Kalijaga, pemajulan itu, saya bilang pemajulan aja nanti kena copyright ini ya, konten apa gitu ya. Karena saya susah juga di YouTube ini gitu, kemarin kena spam, lu spam ya. Saya bikin podcast kok kena spam, spamnya tahu nggak apa? Judi online. Puluhan ribu komentar dari judul. Diserang awak. Aduh, astaga ya. Ya itu teman-teman, yang pemakjulan itu yang memang ya bisa gitu, tapi syaratnya berat gitu. Harus ada perbuatan pidana gitu ya, pelanggaran berat atau perbuatan tercela gitu ya. Kalau cuman karena keputusan pamannya di MK dan nggak ada bukti Gibran terlibat langsung dalam ngatur-ngatur gitu ya, ya nggak, ya agak susah juga lah, susah.
dijadikan untuk dijadikan alasan ya yang kuat untuk makzulkan ini gitu. Terus Pak Presiden Jokowi sendiri udah jawab tuh di Solo juga kemarin kan dengan gaya tenang, penuh kebapakan gitu ya. Pak Jokowi mengatakan pemakzulan itu ya karena korupsi. Karena korupsi teman-teman. Perbuatan tercela, pelanggaran berat. Kalau enggak ya enggak bisa. Dan kalimat pamungkasnya, ini dinamika demokrasi biasa ya. Wih mantap Pak Jokowi ya. Emang jawaban seorang mantan wali kota, mantan gubernur, mantan presiden, dan calon ketua umum partai masa depan. Siapa tuh? Ya kalian tahu sendiri lah. Ya, nggak perlu disebut nama lah. Ya, itu teman-teman ya. Di balik motif surat Pangdam ya, yang ya, tapi ini yang menarik. Beberapa dari para jenderal purnawirawan ini yang kirim surat itu ternyata pernah jadi pendukungnya Anies. Anies siapa? Anies Baswedan. Alias bagian dari relawan pro Amin dan Pilpres kemarin, di Pilpres kemarin teman-teman. Artinya bau-baunya sih ini bukan soal hukum doang. Tapi ya juga soal politik yang belum bisa move on dari Pilpres kemarin. Ya nggak salah sih, nggak salah itu hak mereka gitu. Namanya juga politik Indonesia ya. Kadang kala nggak terima gitu ya. Memang juga masih ribut gitu, tapi setidaknya kita sebagai rakyat bisa nonton sambil makan popcorn lah gitu ya. Kayak nonton bioskop gitu lah ya. Jadi kalau mau serius ya teman-teman ya, memakzulkan Gibran ya harusnya punya bukti hukum kuat gitu ya dan dukungan politik besar. Kalau cuman kirim surat doang ya Gibran masih bisa tidur nyenyak di istana ya, di istana wakil presiden sambil ngopi lah gitu ya. Ngopinya ditemenin Kaisang lagi kan. Dan jangan lupa ya, ini bukan DPR anak-anak ya. Mereka itu punya agenda ya, kepentingan dan ya juga pertimbangan masa depan lah gitu ya. Mau dukung makzulkan Gibran, siap-siap ditanya. Maksudnya gimana nih? Ya siap-siap ditanya balik sama DPR nanti. Kalau Gibran turun ya, nih kalau Gibran turun siapa yang naik? Siapa? Anies Baswedan. Nggak mungkin. Jadi persiapkan juga siapa yang cocok naik. Yang jelas Anies nggak bisa. Jalurnya dari mana? Dari mana jalurnya? Jadi Pak Prabowo nanti yang tunjukin siapa yang jadi calon wakilnya. Tapi nggak mungkin Anies juga. Dan gak mungkin Ganjar juga. Ya, asal kalian tahu itu, gak mungkin. Berani taruhan, berani ya. Jangan taruhan. Gak enak, gak jadi contoh gitu ya. Jadi
teman-teman Sirait Media ya, pemirsa yang budiman dan budiwanti ya. Drama pemakzulan Gibran ini mungkin belum masuk babak akhir, masih prolog lah ya, masih prolog. Tapi dari sini kita belajar ya bahwa politik Indonesia itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal siapa yang lebih cepat bikin surat. Ayo, siapa yang bikin cepat bikin surat itu yang menang. Tapi jangan juga kita jadi rakyat yang gampang baper ya teman-teman ya. Tiap ada ribut-ribut langsung bilang, rusak negara ini. Serius. Kemarin gua ketemu sama orang, udah gelap ini negara. Gelap, lo gak bisa lo kerja lo. Ya. Udah ini nih penghancuran negara ini. Apa-apa banyak banget ini yang jegal-jegal, penutupan sana sini, nggak dapat untung. Kita kan juga kerja. Lu minta kerjaan, dikasih kerjaan, tapi ngambil untungnya jangan gede-gede juga. Jangan bikin kaya sampai 2 keturunan. Akhirnya lu korupsi, jangan. Nggak gitu dong. Justru dari dinamika kayak gini ya, kita bisa lihat sistem ketatanegaraan asik. Sistem ketatanegaraan kita diuji, hukum diuji, dan netizen diuji sabarnya. Karena tiap hari ya, politik isinya drama terus. Kemarin si Tifa bilang tuh, ya kan, Pak Jokowi itu kena ini, sakitnya itu udah, aduh, gak habis pikir lah gue ya, gak ngerti gue ya. Itulah teman-teman ya. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Gibran pantas dimakzulkan? Atau ini cuman drama politik yang dibumbuin kecap-kecapan ala dapur Senayan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa ya perbanyak komentar kalian. Saya baca-baca kok komentar-komentar kalian. Ya jangan malu-malu karena komentar kalian bisa jadi inspirasi konten kita selanjutnya. Dan tentunya ya jangan lupa ya like kalau kamu merasa tercerahkan, share kalau kamu merasa temanmu harus nonton ini. Ya, subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Sirait Media ya. Yang nggak cukup bisa menghibur lah paling tidak ya. Tapi sih juga cerdas teman-teman. Bilang, wih ini lucunya doang tapi nggak ada cerdas. Ya udahlah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, di negeri plus 62 kadang kenyataan lebih absurd dari sinetron. Saya Leonardo Sirait. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah karena NKRI harga mati. Bye-bye.
Halo, kawan-kawan sebangsa setanah air Indonesia. Mari kita jadi bagian dari pelayanan Sirait Media yang berdampak nyata bagi 42 anak di Yayasan Cipta Pelita. Bagi yang tergerak mendukung, bisa menyalurkan bantuan melalui Bank BRI. Nomor rekening 0421 0100 3420 566 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau dengan lebih praktis, bisa juga melalui QRIS. Silakan scan barcode QRIS ini menggunakan aplikasi mobile banking kesayangan kalian. Tujuan pelayanan misi ini agar channel Sirait Media terus menjadi berkat dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yuk, manfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membawa perubahan. Dukunganmu sangat berarti. Terima kasih atas setiap doa, kebaikan, dan uluran tangan. Kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya berlipat ganda. Salam semangat NKRI harga mati.